Halo football fans, selamat datang kembali di Football Flash. Di video kali ini, kita timnas Indonesia yang bisa dikatakan sudah setara dengan negara langganan Piala Dunia seperti Iran dan Korea Selatan. Bila dihitung sejak babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar, timnas Indonesia punya catatan apik di sektor pertahanan. Hingga kemenangan 2-0 atas Arab Saudi, Indonesia punya rekor apik di sektor pertahanan. Kok bisa ya Indonesia setara sama Iran dan Korea Selatan? Langsung aja tonton video ini ya football fans. Buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar gak ketinggalan informasi terupdate dan menarik seputar timnas Indonesia di channel ini. Sekarang lanjut kita bahas videonya ya football fans. Timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan sensasional 2-0 kontra Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain di Gelora Bung Karno, lini belakang timnas Indonesia tampil solid. Martin Pas yang berada di bawah mistar gawang pun menunjukkan kualitasnya dengan save krusialnya. Alhasil Indonesia kembali mencatatkan clean sheet lagi di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Catatan apik diukir timnas Indonesia yang baru saja mendapatkan kemenangan perdana di round ketiga. Tak hanya itu saja, timnas Indonesia juga baru saja memecahkan rekor baru dengan mencatatkan kemenangan perdana saat berhadapan Arab Saudi sepanjang sejarah. Rekor cemerlang timnas Indonesia tak berhenti sampai di situ. Kemenangan meyakinkan 2-0 dari skuad Herve Renard juga menjadikan timnas Indonesia masuk ke dalam negara dengan jumlah kemasukan paling sedikit di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil itu menjadi bukti bahwa Rizky Ridho dan kolega cukup kompetitif untuk bersaing di grup C. Indonesia kini berada di posisi ketiga klasemen dengan raihan 6 poin dari 6 pertandingan. Selain itu, catatan nirbobol dalam pertandingan melawan Arab Saudi juga menunjukkan kekuatan pertahanan skuad Garuda. Bersaing dengan tim-tim kuat seperti Australia dan Arab Saudi, dalam 5 laga terakhir Indonesia sudah mencatatkan 2 kali nirbobol. Pencapaian itu membuat timnas Indonesia bisa disejajarkan dengan tim langganan Piala Dunia seperti timnas Iran dan Korea Selatan. Dari babak kualifikasi putaran pertama, Indonesia secara total telah berhasil mencatatkan 7 kali nirbobol alias clean sheet. Prestasi ini cukup menempatkan skuad Garuda di antara 4 negara dengan catatan nirbobol terbanyak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ke-6, Indonesia berhasil meraih 2 nirbobol di putaran ketiga. Sementara itu, pada putaran sebelumnya, Indonesia juga mencatatkan nirbobol yang sama, dengan total 7 nirbobol. Performa apik lini belakang timnas Indonesia itu kini membuat Jay Itzes dan kolega disejajarkan dengan Korea Selatan dan Iran yang juga punya catatan 7 clean sheet hingga matchday ke-6 putaran ketiga. Bahkan jumlah pertandingan timnas Indonesia lebih banyak jika dibandingkan dengan Korea Selatan dan Iran. Indonesia punya jumlah pertandingan yang lebih banyak karena Korea Selatan dan Iran tidak berpartisipasi dalam putaran pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, negeri Samurai Biru Jepang dan timnas Irak jadi 2 negara yang mencatatkan jumlah nirbobol terbanyak. Kedua negara kuat ini sudah berhasil meraih 9 nirbobol hingga matchday ke-6 putaran ketiga. Hal ini menunjukkan betapa kokohnya pertahanan mereka selama pertandingan khususnya di lini belakang. Dengan catatan ini, Jepang dan Irak menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang sangat kompetitif di kancah Asia. Keberhasilan Indonesia dalam meraih 7 nirbobol juga menjadi langkah positif dalam perkembangan sepak bola nasional. Kekuatan lini belakang timnas Indonesia jelas tak boleh dianggap remeh oleh lawan. Berikut ini adalah daftar negara yang berhasil mencatatkan jumlah nirbobol terbanyak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia jadi negara kejutan meski berada di peringkat FIFA paling buncit, tapi Indonesia bisa menempati peringkat keempat. Bahkan Indonesia lebih baik dibandingkan timnas Arab Saudi yang berada di bawahnya dalam urusan kesulitan di lini belakang. Negara-negara dengan jumlah clean sheet terbaik meliputi timnas Jepang dan Irak dengan catatan 9 nirbobol.
Di urutan ketiga ada timnas Australia yang mencatatkan 8 nirbobol. Selanjutnya, Indonesia, Iran, dan Korea Selatan masing-masing memiliki 7 nirbobol, sedangkan Uzbekistan mencatatkan 7 juga. Bahrain, Oman, dan Arab Saudi masing-masing memiliki 6 nirbobol. Raihan catatan istimewa ini tentu tak terlepas dari akselerasi Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI dengan proyek naturalisasi. Demi terus bisa bersaing dan lolos ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia melakukan jor-joran dalam menaturalisasi pemain keturunan. Tercatat sejak bulan September lalu, Timnas Indonesia selalu mendatangkan pemain baru hasil dari naturalisasi. Para pemain tersebut pun punya kualitas jempolan karena mereka bermain kompetisi terbaik benua biru. Dari semua pemain yang sudah dinaturalisasi itu, Timnas Indonesia memang kebanyakan menaturalisasi pemain yang berposisi belakang alias back. Skuad asuhan Sintayong pun disesaki dengan sejumlah pemain belakang. Kualitasnya pun tak bisa pandang sebelah mata karena mereka berasal dari kompetisi Eropa. Pemain seperti Justin Hubner, Jay Itzes, Calvin Verdon, Mads Hilgers, dan yang paling baru Kevin Dix tentu menjadi kekuatan nyata di lini belakang Timnas Indonesia. Belum lagi ada nama bek lokal yang selalu menjadi andalan Rizky Ridho. Bahkan trio Bang J, Rizky Ridho, dan Justin Hubner sempat menjadi trio yang menakutkan di awal kualifikasi round 3 saat berhadapan dengan tim kuat Arab Saudi dan Australia. Tidak ketinggalan juga tembok kokoh di bawah mistar gawang jadi penentu nirbobol Timnas Indonesia kala berlaga. Penjaga gawang FC Dallas itu bahkan sempat menjadi man of the match 2 kali beruntun saat berhadapan dengan Arab di Jeddah dan Australia di GBK. Aksinya di bawah mistar Garuda membuat lawan-lawan Timnas seakan frustasi dengan penyelamatan krusialnya. Dengan menumpuknya para pemain belakang Timnas Indonesia ini membuat pelatih Sintayong punya banyak pilihan dalam hal pemilihan pemain di starting 11. Situasi inilah yang juga membuat Timnas Indonesia punya catatan clean sheet yang baik sejauh ini. Bila Timnas Indonesia disandingkan dengan Korea Selatan dan Iran, rasa-rasanya itu tidak terlalu berlebihan mengingat para pemain ketiga negara ini didominasi oleh para pemain yang berkarir di Eropa. Dengan performa yang cemerlang ini, semoga skuad Timnas Indonesia bisa tampil konsisten di 4 pertandingan sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 4 laga itu, Timnas Indonesia akan menjalani 2 partai kandang dan 2 tandang. Optimisme lolos ke babak berikutnya pun semakin besar setelah Indonesia punya 2 laga kandang dengan melawan tim yang seharusnya bisa diatasi yakni Bahrain dan Cina. Jika ingin lolos, Indonesia wajib mengamankan 6 poin di 2 laga itu dan berharap bisa menahan imbang Australia saat bertandang pada 20 Maret 2025 mendatang. Dengan mengecualikan timnas Jepang di matchday terakhir, jika Indonesia bisa mengumpulkan 7 poin itu, koleksi 13 poin timnas Indonesia rasa-rasanya cukup untuk menempati peringkat keempat klasemen akhir grup C. Ditambah dengan kekuatan lini belakang yang begitu solid, ya kita doakan saja ya football fans, semoga timnas Indonesia bisa konsisten mengumpulkan poin di 4 pertandingan sisa. Mengenai kekuatan di lini belakang timnas Indonesia, kalau menurut pendapat kamu seperti apa football fans? Beri pendapat kamu di kolom komen ya, dan jangan lupa share video ini supaya bisa terus berkembang.